Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat fardu maghrib Masjid Al-Hikmah PN Karimun Kepri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita Fatihah kepada para nabi, khususnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para aulia, kepada para masyayikh, guru-guru kita, khususnya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Ya Sayyid Ahmad bin Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, dan juga kepada muallif atau pengarang kitab Risalatul Muawana Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Amadanallahu bi madadihim wa afada alaina min barakati manwari maulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kemarin sampai kepada masalah meramaikan, menggunakan waktu-waktu kita diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Jangan sampai tersia-sia. Ila anqal wa alaika bil qasdi wa luzumil wasti min kulli amrin wa khudh minal a'mali ma tutiqu muldawamata alaih. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad, hendaklah engkau melakukan ibadah-ibadah, mengisi waktu tadi dengan kegiatan-kegiatan zikir tadi, sholat, baca Quran. Hendaklah engkau melakukannya dengan qasad waluzumil wasat. Maksudnya ini pertengahan. Bil qasad itu dengan pertengahan. Maksudnya jangan terlalu semangat, ya, melampaui batas kemampuan. Jangan pula tidur sebentar, istirahat terus, tak selesai. Sikit-sikit nak istirahat, sikit-sikit kapan nak zikirnya. Nah, ini tengah-tengah, jangan terlalu overdosis juga jangan terlalu lembek juga jangan. Namanya bainal ifrat wat tafrid, antara terlalu ngejos, enggak perhitungan di atas kemampuan, ataupun teledor tengah-tengah. Nak wirid, nak zikir, nak Quran, nak apa, tengah-tengah. Wa khudh minal amali ma tutiqul mudawamata alaih. Kata beliau, ambillah amal-amal itu dengan sesuatu pelaksanaan yang engkau bisa untuk rutin melakukannya. Kira-kira aku ni bisa rutin tak ya? Kalau setiap malam 20 rakaat umpamanya.
Setiap malam nih, bukan Ramadan aja nih. Pokoknya setiap malam sampai mati. Sanggup tak? Nah, kalau sanggup silakan teruskan salat sunnahnya. Nah, kalau berat 50 rakaat tiap malam, 100 rakaat terus. Jos nih lagi baru taubat nih. Hantam dia habis-habisan. Habis itu terkapar, tak ada salat lagi. Bosan aku nengok salat-salat macam gini-gini aja, tak jadi wali-wali juga. Bosan. Jangan gitu. Jadi kira-kira dilakukan ini kita bisa terus dan kita terasa nyaman. Cuma harus meletakkan antara teledor dengan kebablasan itu harus betul. Jangan kita ini malasnya kita anggap itu sedang. Nah, ini salah. Kira-kira kita ini termasuk sedang ke malas. Nah, ini masalahnya nih. Kita gampang lah. Sekarang orang yang paling malas wirid Quran nih, wirid Quran menurut Imam Ghazali, ini orang paling malas sendiri itu 1 hari 1 juz. Jadi 1 bulan sekali khatam. Ini peringkat yang paling malas. Paling malas tuh Bu, 1 hari 1 juz. Bayangkan. Lah kita peringkat berapa nih? Ini peringkat-peringkat baca Quran tuh ada 3 hari sekali khatam. Kan? Ada 1 pekan sekali khatam. Ada 2 pekan sekali khatam. Yang paling malas nih 1 bulan sekali khatam. Itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya. Jadi standarnya gitu. Lah kita kira-kira paling apa nama dia? Itulah. Jadi jangan nanti standarnya kita menurut hawa nafsu kita pula. Jangan. Standar ikut standarnya yang digariskan oleh ulama. Ini termasuk teledor kah? Termasuk sedang kah? Termasuk malas kah? Termasuk over. Nah itu. Baca Quran 1 hari 5 juz. Apa kira-kira udah overdosis belum tuh kira-kira? Bu, udah overdosis belum 1 hari 5 juz tuh? Ya belum. Belum itu. Karena standarnya memang orang baca Quran itu standar secara umum lah. Itu setiap 1 pekan sekali khatam. Bawahnya ini standar. Yang lebih gawat lagi yang 3 hari sekali khatam. Jadi kalau dah tak bisa tuh udahlah, sebulan sekali jadilah. Sebulan sekali jadilah khatam Quran, Masya Allah. Macam mana tuh? Sebulan sekali jadilah. Waduh, hebat berarti nih bahasa tuh kalau gitu. Macam mana ini kita tuh, surga kita dengan surga orang zaman dulu tuh sama, Bu. Jangan dikira surganya lain, sama. Surga kita dengan surganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq tuh sama. Surganya yang kita tuju dengan surganya Imam Ghazali tuh sama. Tapi kenapa kok kayaknya mereka tuh lebih rajin, lebih giat ibadah, kita yang macam santai-santai aja dah masuk surga gitu. Kayak surganya ini macam beda gitu. Padahal sama, mereka kayak apa? Sayyidina Umar bin Khattab katanya, aku mungkin rasanya lebih baik aku ini jadi tanah katanya. Karena aku nanti tidak dihisap di akhirat. Begitu dia nih terlalu pede macam kita orang. Padahal amal mereka tuh udah luar biasa tuh. Sudah luar biasa, Masya Allah. Nah ini standarnya bukan standar bikin secara hawa nafsu, tidak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebagus-bagus amal, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rutinnya, langgengnya, wa in qalla, walaupun sikit-sikit, tapi terus 2 rakaat terus, tapi tak pernah putus. Apapun yang terjadi aku harus tetap melakukan. Duha hari ini 12 rakaat. 12. Besok 12. Besok 12. Besok dia lagi, tak ada, penat aku dah. Tak tahan lah kayak gini terus. Jadi orang soleh tu berat. Tak ada duha lagi. Apa 12 rakaat? Katanya. Aku belum nak kerja, nak ini, nak anu. Wah, susah lah. Tak lagi sekarang, tak lagi lah.
Tak sempat, berat betul. Engkau yang salah. Kata Rasulullah ni, lebih bagus tu sedikit-sedikit tapi rutin. Kalau bisa 12 rutin sampai mati, itu lagi bagus. Kalau tak bisa 10, tak bisa 8, 6, 4, 2. Contoh maksudnya tu. Begitu juga dengan qiyamul lail, baca Quran, baca wirid. Betapa beratnya orang nak istiqomah tu, luar biasa beratnya. Setan ini entah rantai apa sebesar-besar diikatkan gitu. Jangan kata dia ditariknya. Weh, memang susah. Sekarang Bapak tak percaya, tes. Tapi bukan untuk tes-tesan aja. Istiqomahkan dulu 1 hari baca Quran nih. Ini tes aja dulu. 1 hari jangan lepas 2 lembar aja. Niatkan istiqomah 1 bulan nih. Kayak apa cobaannya? Ini 1 lembar ini dah tak ukuran malas lagi, jauh bawah sana. Dan daripada tak baca sama sekali, ya kan gitu. Sekarang kita nak nyoba ngetes yang namanya istiqomah itu berat apa tidak? Istiqomah itu apapun yang terjadi aku tetap akan melakukan. Selagi itu bukan udzur yang syar'i. Malasnya kayak apa tetap aku akan melakukan. Ini namanya istiqomah. Kalau ada kesibukan apa, ini yang saya dulukan. Ini dulukan, nanti itu digeser sedikit, itu digeser, ini digeser. Itu macam gitu. Cobalah 1 bulan aja tes tuh. 1 bulan. Kalau atau tak boleh lah 2 lembar. 1 juz tuh. Berat tak berat, bismillah lah. Lah nak kapan lagi? Hidup nak berapa puluh tahun lagi kira-kira? Tak boleh gitu. Tak bisa. Nanti jangan dah mati baru tetangga suruh sibuk baca Quran. Tetangga dia tiap malam panggil, bacakan Quran, bacakan. Ini dulu yang mati tak baca Quran ke? Orang lain pula suruh susah, dia yang nak masuk surga. Ini salah ni. Bukan tak boleh ngundang orang Keduri, silakan kamu tiap malam, silakan, tak ada masalah. Tapi jangan mengandalkan orang lain. Kadang-kadang orang ini gerutu juga tiap malam kenduri. Paling epok-epok, kan. Parah nih. Ini masalah nih kan. Dia kemarin mana aja hidup tak baca Quran. Nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu rutinnya. Rutin, Bu. Setiap hari, Bu, 5.000. Terus jangan aduh hari ini dana maghrib aku belum sedekah. Nak sini nak duit. Ni ambil. Alhamdulillah istiqomah hari ini aku 5.000 dapat. Ini tak sedekah 5 tahun sekali. Alah, ini payah nih. 5 tahun sekali baru sedekah kan payah nih. Istiqomah tapi istiqomah 5 tahun sekali. Istiqomah tak tu namanya. Jangan gitu. Istiqomah terus setiap hari. Macam gitu. Daripada bulan ini sedekah 500.000. Boom, 500.000. Bulan depan tak ada habis, tak ada sedekah sama sekali. Kan? Kalau 5.000 1 hari, 1 bulan berapa, Bu? 150.000. Itu satu bulan. 10 bulan, Bu, berapa? 1,5 juta. Kalau ibu bulan ini 500.000, itu setahun ibu tak ada sedekah, berarti setahun berapa keluarnya? 500.000 aja, mana banyak? Yang ini 5.000 per hari, dia selama 1 tahun 10 bulan dah 1,5 juta. Ditambah lagi 60 hari dikali 5, jadi 300.000. Nah, hampir 2 juta tuh. Mak, coba, Bu, ada orang kita nak sedekah, ibu ni langsung sedekah langsung 1.800.000. Gimana tuh? Berat tak? Tapi kalau 5.000 duit dah kayak gini, 5.000 dah susah nak diluruskan pun. Alah, 5.000 aja masukkan. Tapi tiap hari. Ini 5.000 setahun sekali. Alah, kacau.
Itu namanya istiqamah. Masya Allah saya ada punya murid, Bu. Masya Allah luar biasa. Dua. Saya ceritakan nih, Bu nih. Masih yang satu masih belum rumah tangga. Dia keistiqomahan dia ini berinfak setiap subuh, mesti dia berinfak. Mesti. Berapa dia bisa dia infak, Bu? Ada 2.000, pokoknya 2.000 dimasukkan di botol aqua tuh. Dimasukkan dia. Pokoknya hari ini masukkan. Tutup. Besok pagi subuh masukkan. Ada 5.000, kadang ada 5.000 masuk 5.000, ada 10.000 masuk 10.000. Pokoknya tak pernah dia tidak infak. Setiap hari. Setiap hari masukkan. Setiap hari tak pernah infak. Habis itu genap 1 bulan, ini dia tak tahu berapa itu. Ini saya infak saya. Untuk pondok, untuk bangun pondok, tapi dia rutin. Kadang mungkin 2.000, kadang 20.000. Maksudnya nih setiap hari tak pernah dia tidak berinfak. Jadi setor 2 botol aqua gini. Entah berapa, ada orang bagian itu. Ada lagi yang lebih dahsyat lagi, Bu. Murid saya juga nih, tapi dia sudah berumah tangga. Bukan orang kaya sangat, tak mungkin masih kaya ibu lagi. Iya. Amin juga, tapi coba nanti berani tak bersaing. Ya. Dia hanya seorang pedagang sayur aja di pasar tuh. Saya ketahuannya kemarin aja pas saya Jumatan di masjid dekat rumahnya dia. Habis Jumatan di situ, pas kebenaran nggak ada jadwal khutbah, saya Jumatan di situ. Setelah itu pas pula khatib nih tak khatibnya tak datang. Saya lah disuruh gantikan, paksa gantikan. Udah selesai Jumatan, cuma ada kasus di Jumatan tuh saya ada singgung sikit. Di sini saya belum singgung, tapi udah ada kotak dia bagus. Jadi Jumatan itu usahakan jangan pas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mulai balapan kotak infak. Sakit hati khatib di atas. Belum lagi pakai roda, tak pernah kasih minyak. Kalah bunyi speaker nih. Kita sedang kumat. Bab 1 2. Ini Jumatan apa arena balap kotak amal ini? Yang kubah enggak konsentrasi, Pak. Tolong kotaknya diberhentikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man masal hasa faqad laga." Siapa yang memegang kerikil, maka Jumatannya sia. Tengoklah orang itu kalau kotak amal. Sebelum datang dia dah fokus ke sana. Dah tunggu dia. Entah khatib ngomong apa, bicara apa dia tak akan tahu. Lama kali adik sebelah itu ngantuk pula. Bapak ni kalau dia tak datang nunggu. Entah khatib judulnya apa dia tak tahu. Yang tak ngantuk dia sibuk dengan kotak amal. Yang tak sibuk dengan kotak amal ngantuk. Terus yang dengarkan siapa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kacau betul. Kerkan. Aduh sakit rasanya dada nih. Ini macam mana nih? Saya bilang tak bisa. Saya suruh berhenti. Man masal hasaf faqat lagha. Barang siapa yang pegang. Jadi kalau man masal hasaf itu maksudnya orang dia gini nih. Itu khatib berkhutbah, ya kan? Dia matanya ke khatib, tapi tangannya gini. Kan ada orang iseng-iseng gitu kan? Kadang entah apa gitu kan, tangannya main-main gitu kan. Padahal ini lihat ke khatib nih. Dia ada kerikil kata Rasulullah, karena zaman Rasulullah itu tak pakai keramik gini, tak ada kerikil. Dia pakai tanah aja. Jadi pakai sampai ning obat tapi main kerikil gini. Kata Rasulullah faqat laga, itu aja laga. Apalagi kotak amal. Udah buka mana nih? Tengok ala warna biru pula, merah, mana yang abu-abu kata dia. Itu selip. Lagi apa nih? Lagi khutbah terus nih. Wah besar betul, tak jadilah. Lewatkan sana. Lah sibuk dia. Ini bukan hasol lagi nih. Belum waktu dorong kerkep. Pas waktu itu pun jadi orang ini memang saya tengok fokusnya ke kotak amal. Iya. Dari atas nampak. Kalau bapak di bawah tak nampak, saya di atas tuh nampak. Jadi mereka yang masih 10 sab mungkin masih dan nunggu mana. Mungkin dia dah siapkan duit dia nih. Tak datang lambat kali.
Astagfirullahaladzim. Saya tahan Pak, tolong ditahan. Yang di sini dia konsennya kepada kotak amal. Saya dah tak dengar saya bilang nih. Kata dia itu, itu tarik sini, tarik sini. Dia tak konsen ke betul-betul konsen ke kotak amal. Mana? Sampai dia macam marah-marah guru tuh. Ini kotaknya, saya nangis. Ngapa berhenti tuh? Tak dengar saya bilang tahan tuh. Saya bilang tadi. Ini merusak Jumatan orang nih. Macam-macam. Pak pengurus tanggung jawab nanti. Makanya saya bilang tolong nanti bikin kotak yang seperti ini, taruh dekat pintu keluar, pintu masuk. Jangan dibiasakan kayak gitu. Nah, itu tidak bagus. Siapa tanggung jawab? Yang heran tuh kenapa lah pas assalamualaikum macam prit pas pula tuh. Dikira ini peluit mulai balapan kotak amal. Persis tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kreket. Kata di jalan. Sana Allahu Akbar betul sakit dada nih di atas nih. Nah itu kasus. Tapi insya Allah udah berubah. Berapa masjid saya udah bilang selagi saya khutbah kok ada gitu. Pas sebelumnya belum tahu saya akan tahan. Kasihan sama yang Jumatan nih, bukan apa. Kalau infak tuh hukumnya sunnah, meninggalkan khutbah hukumnya wajib. Nah, kurang apa nih? Kalau nak infak sediakan di situ infak aja lah. Kenapa harus nunggu kotak ini lewat di depan? Tetap tidak akan khusyuk. Jadi yang repot nih pas kita jadi juga jamaah biasa. Khutbah di atas kerkat. Aduh, menyesal aku Jumatan di sini. Lewat di sini depan kita jamkan aja, bingung orang sebelah. Astagfirullahaladzim. Ya, kita lanjut. Balik kepada tadi. Istiqamah. Jadi pas saya sholat di situ, ini sedikit tapi ilmu ke ilmu, nasihat ke nasihat. Jadi setelah selesai Jumatan, biasa orang habis Jumatan kan ngitung duit. Saya bilang hari ini mungkin kotak amalnya berkurang karena kotak tak jalan. Begitu saya gitulah. Terserah karena Jumatannya kaum muslimin itu jauh lebih berharga daripada uang yang kita dapatkan. Allah ganti. Apa artinya kita dapat duit tapi jamaah orang rusak Jumatannya? Kita rugi. Insya Allah bulan depan akan banyak lebih dapat lagi. Nah, ini ada tiba-tiba ada pengurus bawa satu kresek. Duit bu, bukan daun, satu kresek warna seginilah. Duit itu berantakan. Bukan duit habis keluar dari ATM atau bagi dari bank tuh yang ada tulisannya 50 ribuan sekian juta. Tak, dia macam duit itu macam masuk kresek ikat gitu aja. Dihitung sama polisi. Nih, duit dari mana nih, Pak Ketua? Ini kata ini ada orang memang dia setiap Jumat dia memang berinfak. Jadi duitnya tuh saya tengok ini macam ini duit pasar nih saya tengok. 2.000 hancur, 5.000 hancur, 10.000 hancur, 20.000. Nama dia di pasar mana ada duit molek. Hancur semua. Dihitung banyak nih Bu. Ini kira-kira berapa nih Pak? Ini katanya kira-kira ini 6 juta lebih nih. Setelah dihitung pada waktu itu, saya masih ingat jumlahnya, betul? Karena sudah istiqomahnya tuh 6 juta, hampir 7 juta. 6.815.000. Tuh yang infak nggak tahu dia jumlahnya berapa. Dia dagang sayur Bu, duit itu dapat masukkan di plastik, dapat masukkan plastik. Tiba Jumat, Pak, nih infak deh, Pak ini rutin bukan cuma sekali. Saya tanya Pak, orang ini kira-kira Pak Ketua, dia setiap bulan nih infak dia ke masjid ini berapa juta kira-kira? Kalau ini dah 6 juta lebih nih, dia istiqomah nih, dia Jumat. Kalau kita dah kreket 2.000 lagi. Petah hancur-hancuran. Dia tak habis Jumatan dia tuh kresek. Habis Jumatan satu kresek duit. Habis Jumatannya bagus, duitnya dapat banyak, pahalanya. Jadi kata beliau, saya bilang 10 juta dapat. Oh, lebih Ustaz. Ya, lebih 10 juta. Berapa kita? Ya sekitar 15 juta. Pedagang sayur. Rutin 1 bulan 15 juta untuk masjid itu. Tuh dia jadi dia bekerja memang betul-betul kerjaan itu untuk infak. Motornya jelek Bu, ibu suruh tukar dengan motor ibu tak mau lah. Motornya tak bagus. Iya, orangnya casingnya tak biasa, santai.
Bukan, Masya Allah luar biasa. Tetapi 15 itu yang nampak. Itu di masjid itu yang nampak tuh. 15 juta pedagang sayur, Bu. Nah, lain kalau kepala dinas ke, atau DPR ke, MPR ke, DPRD ke, itu kecil lah segitu tuh. Nah, menteri ke, ini pedagang sayur istiqomah, Bu. Luar biasa. Istiqomahnya, kita jangan istiqomah 15 juta sekali seumur hidup aja untuk masjid. Entah pernah, entah iya, entah tidak. Padahal lebih kaya, amin. Aminnya bukan main kuat, ya kan? Nah, ini perlu masih ada manusia seperti ini. Jadi kita ini apa yang kita bisa istiqomahkan, Bu? Kita harus punya amal istiqomah. Apa yang mau bisa istiqomahkan? Harus ada. Mau istiqomah, puasa istiqomahkan. Tidak puasa, ngaji, baca Quran istiqomahkan. Berapa juz? Salawat istiqomahkan. Infak, ini istiqomahkan nih, infak nih. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-bakhilu ba'idun minallah, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, qaribu minan nar. Orang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Walaupun rajin sholat, walaupun rajin puasa, walaupun rajin ngaji, tapi haji bakhil bin kedekut. Ini memang masalah. Jadi itu Masya Allah, dua ini luar biasa. Luar biasa. Istrinya juga begitu, Bu. Masya Allah, Bu. Luar biasa, Bu. Ini dia suami istri nih, mindsetnya sama. Yang repot kan gini, Bu. Suami ini bukan main dermawan, istrinya peluki, bukan. Nah, ini payah nih. Kelahi lagi, abang nih kasih tuh berapa, mama. Selesai. Tapi ini dia dua orang, Bu. Istrinya sama suaminya, kata orang Malaysia ini ngam, kata orang Malaysia. Ngam dia memang udah cocok betul nih. Sama-sama punya jiwa dermawan yang luar biasa. Bayangkanlah, Bu, 15 juta tuh bukan sedikit untuk seorang pedagang sayur di pasar, apalagi time waktu corona macam gini nih. Macam mana itu memang betul-betul duit itu duit pasar. Wah, ini jelas duit pasar nih, ronyo-ronyo semua duit itu. Luar biasa. Ini bab istiqomah macam gitu. Nah, yang tadi ini per hari sih, tapi memang anaknya masih muda, tapi luar biasa. Keistiqomahan per hari 2.000, 5.000, 10.000, ya mungkin per bulan masih sedikit lah, karena dia memang masih, tapi sudah luar biasa. Itu bisa menjadi contoh. Kalau ini saya anggap luar biasa, ya. Mohon maaf, orang yang kaya, yang punya mobil 4 mungkin belum tentu dia sedekah di masjid setiap bulan 15 juta. Belum tentu yang kaya-kaya, ya. Nah, punya jabatan, punya apa, belum tentu dia bisa kayak begitu. Ini jadi kalau dihitung-hitung seolah-olah memang kerjanya hanya untuk dikumpulkan untuk berinfak. Dia hanya makan selebihnya ini untuk dia makan sama anak istrinya, cukup sudahlah. Habis itu infak. Buktinya motornya pun jelek. Apa aja yang jelek? Pakaiannya biasa. Enggak pakai tas yang mahal, sandalnya bagus, tak ada lah, Bu. Tak ada. Nah, itu luar biasa. Bajunya sebentar-sebentar undangan pergi. Hari ini undangan pakai yang ini, besok undangan lagi ganti, besok ganti, pergi pagi lain, pergi siang lain, pergi malam lain. La ilaha illallah. Tas dia pun ganti-ganti. Padahal isi dia duitnya itu aja, pindah. Istiqamah. Ini namanya istiqamah. Nah, lakukan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khudhu minal a'mali ma tutiqu fa innallaha la yamallu hatta tamallu wa ma. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambillah amal itu apa yang engkau kuat untuk melakukannya. Ambil, masukkan, lakukan hal apa yang kau mampu lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan bosan denganmu sampai engkau bosan dengan Allah. Sampai engkau bosan dengan Allah. Maksudnya kalau kita ibadah ini dah kita paksakan, ngejos, habiskan.
Biasa memang tak pernah dia. Entah time datang angin dia ni kuat luar biasa, johan. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau bosan. Maksudnya apa? Ketika ada orang ibadah rasa penat, aduh dah kapok lah, bosan lah, ketika itulah Allah bosan dengan dia. Ketika itulah Allah bosan dengan dia. Makanya jangan bosan ibadah, maka Allah akan bosan dengan kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau Allah dah bosan dengan kita, macam mana itu? Makanya lakukan amal. Jangan mogok. Kalau orang yang mogok itu Allah bosan dengan dia. Sudah jelas. Karena dia bosan dengan ibadah, Allah jelas bosan dengan dia. Lah tamal. Hati-hati yang suka mogok-mogok itu. Itu petanda bahwa Allah sedang bosan dengan kamu. Nah, jangan macam-macam. Yang suka mogok, percayalah, ini katanya Rasulullah SAW, itu menunjukkan bahwa Allah sedang bosan dengan kamu. Teruskanlah, Allah akan bosan selamanya nanti. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Balik. Nanti lagi. Innallaha la yamalu. Allah tuh tak akan bosan. Setelah kita ibadah Allah tak akan bosan. Terus Allah. Makanya maksudnya supaya apa? Supaya bisa rutin terus. Sesuaikan dengan kemampuan. Agar tidak berhenti di tengah jalan. Wa min sya'ni syaitani la'anahullah yuzayyinul murida fi mabda'i iradatihi al-istiksara fi ta'at wal ifrat fiha. Setan, kelakuan setan nih, kata al-Imam Abdullah bin Ali al-Haddad, kelakuan setan ini laknatullah alaih, dia selalu menghiasi kepada murid ini orang yang menginginkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Arada yuridu fahuwa muridun, orang yang menghendaki apa? Menghendaki sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Murid itu aslinya bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Murid itu orang yang ibadah, Masya Allah, secara syariatnya ini udah bagus semuanya. Tinggal dia mau naik lagi kelas, ingin berjuang bagaimana dia bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau murid itu udah kelas tinggi sebetulnya. Kalau kita kan TK itu baru murid, kata dia, nol besar, nol kecil, murid. Murid itu secara ilmu bahasa suluknya itu sudah orang yang di atas rata-rata, sudah ingin menempuh sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setan itu selalu menghiasi kepada murid untuk memperbanyak amalnya di awal apa ini namanya nih? Tahapan dia. Ketika dia niat sudah nak jadi murid, betul-betul nak taqarrub ila Allah, di awal-awal ini setan ini memang dia menghiasi kepada murid ini itu, kau banyakkan amal kau, sebanyak-banyaknya. Banyakkan. Biasa tak pernah habis dia mulai dia nak, aku nak hijrah, kata dia. Hijrah. Akhirnya kata setan, banyakkan amal, habiskan sudah. Sebanyak-banyaknya. Ini setan nih, lihat. Maksudnya apa? Fit ta'at wal ifrat fiha. Jadi sampai berlebihan di atas kemampuan. Nah, sampai beribadi ke atas kemampuan. Udah penat terus, udah penat lanjut terus. Istirahat. Enggak, aku harus, kata dia. Terus saja. Sudah benar enggak kuat ini dipaksain saja. Nah, wa ghurduhu min dzalika ayaruduhu ala aqibihi bitarki fi'il khairi aslan. Jadi maksud setan itu kenapa? Jadi kadang-kadang setan itu membisikkan kepada kita seperti hal yang kayaknya tuh positif, tapi ujung-ujungnya tuh sebetulnya itu negatif. Maksudnya setan tuh semacam mendorong kita nih, aku harus banyak, harus semangat, terus overdosis, sangat overload. Tujuan setan nanti kau sampailah kau atas, sampai kepada tahap kau kecapean, kepenatan, kau bosan, kau muak, maka setelah itu kau tidak akan melakukan lagi. Tuh setan maksudnya gitu. Begitu dia ngejos penat, tak apa-apa, aku harus, tak bisa aku. Memang lagi pertama hijrah nih, semangatnya luar biasa, penat jalan terus, akhirnya jatuh sakit, sakit dia. Fisik nggak tahan, karena terlalu memforsi, jatuh fisik.
opname berapa hari. Itu dah istiqomah dah tinggal tuh. Habis tuh ketika dia pada dengan sakit-sakitnya gini-gini, mulai dia merasa ada kebosanan. Setelah itu dia membaik karena aduh, aku tak tahan lagi lah macam gitulah. Tak bisalah, aku tak mau lagi lah. Balik lagi kepada derajatnya yang dulu lagi. Sama sekali dia tidak suluk lagi. Dia tidak lagi menjadi murid lagi. Dah, aku tak tahan lah, tak tahan. Ini maksudnya setan tuh gitu. Setan tuh kayak gitu, kayaknya dia, ayo semangat. Di ujung-ujung sampai dia tidak kuat, jatuh sakit, pingsan, terus dia bosan, dia akan hilang dari peredaran. Itu memang maksudnya setan. Au fi'luhu ala ghairi wajhil ladzi yanbaghi wala yubalil la'in bi ayyi mad'ah. Atau tujuan setan yang kedua, dikasih semangat nih supaya nanti hamba nih dia melakukan kebaikan itu tidak sesuai dengan SOP. Tapi SOP syariat ini, bukan SOP perusahaan. Maksudnya tidak sesuai dengan syarat rukunnya ini. Aku setiap malam harus sholat, umpamanya nih 30 rakaat atau 40 rakaat. Bagi dia ini memang berat, baru pertama ini. Akhirnya apa? Kan bagus nih katanya, iya harus gitu, tambah lagi 50 kata setan. Iya 50 lebih bagus lagi, lebih banyak kata dia kan. Setan yang dorong nih, jangan 40, kalau bisa 50 kau bikin, kata setan. Nanggung, kata setan. Dia pula 50 lebih bagus kata dia. Tak tahu ini setan ngasih bisikan. Akhirnya apa? Masuk setannya apa? Supaya dia mendatangi, melakukan ibadah tersebut ala ghairi wajhil ladzi yanbaghi, supaya dia nanti melakukan ibadah itu tidak sesuai dengan yang semestinya. Jadi akhirnya karena dia mengejar 50 itu, akhirnya dia Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua menhamidah, Allahu Akbar. Oh, cepat. Tak ada tumak nina, tak ada tadabbur, tak ada apa sekali. Pokoknya aku satu malam dapat 50 rakaat. Ini setan juga. Jadi sholatnya yang dia jadi fokusnya kepada jumlah 50, tetapi di situ khusyuknya hilang semuanya. Tak ada tumak nina, tak ada khusyuknya hilang. Ini juga termasuk tujuan setan. Setan tujuan yang pertama menghilangkan ini sama sekali atau merusak ibadah tersebut. Tapi dengan bisikan kaya itu hal yang bagus. Kaya itu hal yang bagus. Tuh. Wala yubalin bi ayyi madad. Jadi terserah setan. Pokoknya salah satu tujuanku nih harus kena, kata dia. Bisa jadi dia meninggalkan ini sama sekali, kalaupun tidak dia melakukan ibadah ini tidak dengan semestinya. Derajat ibadahnya ini jelek, hasilnya kualitasnya jelek. Maksudnya gitu. Dua ini sifatnya setan ini untuk mengganggu murid. Memang gitu. Murid itu mesti diganggu setan luar biasa, kayak gitu. Nah, jadi tugas setan merusak ibadah, kualitasnya diturunkan, atau biar si murid ini sama sekali sudah tidak menjadi murid lagi. Summa innal awrada takunu fil aktsari salatu naflin au tila innal awrada takunu fil aktsari salatu naflin au tilawatul Qur'an au qiraatu ilmin. Summa inal aurada takunu fil aktsari sholata naflin. Jadi yang namanya wirid, kita kan sedang membahas wirid nih dari pertama nih. Wirid itu biasanya seputar satu sholat sunnah. Au tilawatul Qur'an, atau membaca Al-Quran. Ini maksudnya yang harus diistiqomahkan. Sholat sunnah, membaca Al-Quran, au qira'ata ilmin, atau membaca ilmu, belajar, taklim. Ini juga butuh istiqomah. Kemudian au zikran, ataupun zikir, butuh istiqomah setiap hari. Baca apa? Pagi apa, sore apa? Au fikran, ataupun tafakkur. Nah, ini yang diantaranya amal-amal
aurat-aurat yang diistiqomahkan. Kalau nggak bisa semuanya, salah satunya dulu. Apa yang diistiqomahkan? Pilih dulu salah satunya. Apa? Quran, zikir, taklim, ya, tafakur, salat sunnah. Ini diistiqomahkan. Nanti tambah. Wa nahnu nadhkuru nubdatan minal adabi allati yahtaju ilayya al-amil bihadhil wadhaif ad-diniyah fa naqul. Dan kami akan menyebutkan adab-adab, ya, kelompok, ya, rangkuman daripada adab-adab yang dibutuhkan oleh seorang yang beramal dengan ibadah-ibadah di atas. Jadi ibadat kegiatan-kegiatan agama, wirid-wirid di atas. Kata Al-Imam Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, ini saya mau menyebutkan adab-adab. Ini ada adabnya nih. Salat sunnah nanti adab-adabnya macam mana? Baca Al-Quran adab-adabnya macam mana? Terus membaca ilmu atau belajar majlis taklim adabnya seperti apa? Kemudian zikir adabnya apa? Kemudian fikran tafakur adabnya apa? Ini semuanya ada adabnya. Ini nanti diatur, nanti akan ditunjukkan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setelah ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jadi yang pertama akan datang besok yang akan kita bahas, yaitu yang bagi ayakun laka wirdun min sholatin nafli. Pertama, hendaklah engkau mempunyai wirid istiqomah melakukan sholat sunnah. Adab-adabnya apa saja? Insya Allah akan kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat dan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bisa melakukan apa yang dituntunkan oleh Al-Mu'allif Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini. Kita menjadi orang-orang yang soleh, yang taat, menjadi manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.